Butuh persiapan untuk interview ISMA kalian? You came to the right video. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara efektif untuk mempersiapkan diri untuk interview ISMA kalian. Check it out. Oke, jadi aku akan membagi persiapan kalian ke dua fase, yaitu pra-interview dan juga pada saat interview. Pra-interview, apa aja sih yang harus disiapkan? Pertama, tentunya pengetahuan kalian. Ini sangat penting teman-teman. Kalau kalian nggak siap, ya gimana juga mereka mau menerima kalian? Ya nggak sih? Ya kan? Apa aja yang harus dipelajari untuk teman-teman? Aku udah lihat dan juga menanyakan beberapa award di sebelumnya. Yang harus disiapkan adalah pertama, pengetahuan kalian tentang ISMA itu sendiri. Pengetahuan tentang ISMA-nya itu seperti apa? Ya pertama, apa itu ISMA? Itu paling penting pastinya ya. Visi misi dari ISMA itu apa? Apa esensi dari ISMA itu sendiri? Kenapa menurut kamu ISMA itu penting? Dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah tentang diri kalian sendiri, pencapaian kalian, kesulitan kalian pada saat belajar, dan juga kursus kalian, ataupun universitas yang kalian pilih, ataupun ya tentang mata kuliah kalian di universitas itu apa aja, dan juga kalian minati apa aja, dan intinya tentang diri kalian semua. Persiapkan di bagian itu. Lalu yang ketiga adalah tentang ya host university-nya. Host university-nya dalam artian kalian mengenali universitas yang kalian ingin pilih. Misalnya communities-nya ada apa aja, kursus yang kalian pilih apa aja, dan juga lingkungan dari negara tersebut itu bagaimana aja sih, terutama di tempat yang kalian pilih. Contohnya kotanya. Kalian harus tahu kotanya itu seperti apa. Apa yang kalian tahu tentang kotanya juga nanti harus dijelaskan kalau bisa, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah tentang esai kalian itu sendiri. Kalian harus benar-benar tahu apa yang kalian tulis di esai itu. Jangan sampai pada saat ditanyakan, oh kalian ini kenapa bisa dapat achievement ini, terus kalian mati kutu. Jangan sampai. Pelajari esai kalian to the core. Setiap dari yang dijelaskan di esai itu, kalau bisa kalian harus bisa menjawab apapun pertanyaannya tentang yang kalian tulis. Intinya yang mereka ingin tahu adalah pertanggungjawaban kalian terhadap esai yang kalian tulis. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, opinion based question. Kalian harus dari sekarang ini mempersiapkan kapasitas kalian untuk menjawab quick fire questions. Quick fire questions itu apa? Pertanyaan yang sekiranya di luar ekspektasi kalian, yang dalam bentuk opinion based. Dalam artian teman-teman harus bisa nih menjawab apapun pertanyaan yang dilontarkan ke kalian. Misalnya, menurut kamu kenapa sih universitas B itu hebat banget? Menurut kamu kenapa universitas D ini kurang? Misalnya, ya walaupun nggak gitu juga, tapi intinya tentang opini kalian. Ya bagaimana latihannya? Sering-sering minta tolong sama teman kalian untuk mempertanyakan kalian soal-soal yang sekiranya bersifat opini. Bisa searching dari Google atau ya sebatas opini dari, ya pertanyaan opini dari teman kalian sendiri gitu. Dan kalau bisa, saran dari aku juga, perluaskan wawasan kalian. Dengan kalian lebih luas wawasannya, terutama dalam bidang akademik ya. Contohnya kayak tentang opini kalian tentang sistem edukasi atau lain sebagainya. Walaupun aku nggak tahu juga persisnya akan ditanyakan seperti apa, karena itu kan berdasarkan dari ya interviewernya sendiri gitu ya. Tapi kalau bisa tentang akademis ini kalian tahu sekiranya wawasan yang dibutuhkan untuk ya pertanyaan tentang ISMA ini kayak gimana gitu. Learn about that as well. Lalu selanjutnya kita ke execution atau pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan, ini yang paling penting. Always look positive. Ya, itu penting banget teman-teman. Selalu senyum SOP, ya kan? Terus pakaian kalian juga harus rapi. Kenapa rapi? Kalian ini sebagai perwakilan representasi mahasiswa dari Indonesia nih. Nah, kalian juga harus lihat berintegritas gitu. Nah, aku saranin pakai kemeja sih. Dan banyak dari award di tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya itu mengatakan kemeja itu the way to go. Bisa kemeja polos, kalau bisa kemeja polos putih atau hitam atau apapun itu, yang penting terlihat rapi. Disarankan ya antara white or black, hitam atau putih gitu ya. Selain etika berpakaian, senyum SOP, jangan terdengar ragu dalam opini kalian. Apapun yang ingin kalian sampaikan, sampaikan dengan percaya diri. Dalam artian, teman-teman yang menilai kriteria kalian sebagai orang yang berani, orang yang pede, itu ya diri kalian sendiri. Kalau kalian sendiri tidak pede, bagaimana mereka mau menerima kalian? Kepercayaan mereka hanya akan tumbuh ketika kalian itu percaya diri. Jadi kalau bisa selalu be confident. Dan gimana caranya? Menurut aku jangan menganggap interview ini sebagai, oh aku harus terlihat pintar. Enggak, ini tuh kita lagi ngobrol. Ibaratkan begitu. Ambil interview ini sebagai
sarana ngobrol sama interviewer. Dengan begitu kalian pasti akan lebih mudah, lebih artikulatif dalam penyampaian kalian. Karena ya kalian mengingat ini tuh sebenarnya ajang ngobrol. Dia itu sedang ingin mencari tahu aku, bagaimana aku sebagai orang gitu. Bukan sebagai kalian ini harusnya selevel ini A, B, C, D 100 level 100. Enggak. Yang penting jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri, oke? Yang penting jaga etika, be yourself, be confident. Nah, sedikit bonus tips, selalu siap untuk berbagai macam interviewer yang kalian akan hadapi. Yang aku tanyakan ke awardee sebelumnya, mereka mendapatkan banyak tipe interviewer. Dalam artian ada yang tipenya lebih pasif. Tipe yang pasif itu seperti apa? Ya seperti mereka menanyakan apa adanya. Dalam artian mereka ditujukan untuk menanyakan soal A, ya mereka cuma tanya A, nggak dilanjutin dengan cabang A.2, A.3. Contohnya, menurut kamu kenapa sih kursus yang kamu pilih ini dapat berguna buat kamu? Terus kamu jawab, saya ini berguna karena menurut saya ini akan linear dengan skripsi saya. Nah, biasanya tuh kalau yang pasif itu langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau bisa, kalian juga harus bisa pada saat interview itu mengidentifikasi ini tipe orangnya kayak gimana. Kalau dia lebih pasif, kalian take over. Jangan nunggu dia untuk menanyakan lebih dalam. Ya kalian jelaskan saja sedalam mungkin tanpa menunggu dia menanyakan lebih gitu. Nah, tipe yang kedua ada yang lebih aktif. Biasanya ini kalau kalian udah jawab, dia menanya yang lebih dalam lagi, sehingga di situ tuh dia bener-bener ngetesnya itu bagian kompetensi kalian terhadap yang kalian bicarakan. Mereka tuh bener-bener menggali pengetahuan kalian tentang apa yang kalian ungkapkan. Nah, misalnya soal essay, kenapa menurut kamu GPA 3.55 ini merupakan GPA yang membanggakan? Aku jawab, I think I've put a lot of effort into making this possible through making priority scales, schedules in studying, and etc. Lalu kalau misalnya dia aktif, biasanya dia nanya lanjutnya kayak, oh you do priority scales, but why do you think priority scales are important? Nah, di situ makanya kalian juga harus hati-hati. Apa yang kalian nyatakan, kalian juga harus bisa pertanggungjawabkan. Dalam artian jangan ngarang boleh, penting untuk ngarang, karena ya lagi-lagi kalian nggak tahu apa yang ditanyakan oleh interviewernya kan. Tapi harus dalam batas kapasitas kalian, dalam artian masih bisa kalian pertanggungjawabkan kalau misalnya ditanyakan kembali. Ada juga yang semi pasif, semi aktif. Gimana tuh? Is there more? Is there more? Is there more? Itu biasanya pertanyaan yang selalu dia pertanyakan kembali pada akhir pernyataan kalian. Nah, pada saat itu jangan panik, Oke, kenapa jangan panik? Karena kalau kalian terlihat panik, kembali lagi ke yang poin utama. Tadi poin keberapa sih? Kembali lagi ke poin sebelumnya, yaitu kalian terlihat tidak siap. Dan jangan sampai kalian terlihat tidak siap. Dan kalau misalnya kalian ditanyakan seperti itu, ya kalau misalnya yang kalian jelaskan itu menurut kalian sudah panjang, misalnya udah 2-3 menit lebih nih aku menjelaskannya, ya nggak usah dilanjutin, bilang aja, that is it. I think I'm pretty confident with what I had as my answers, so yes, that is it. Atau apapun itulah cara jawab kalian. Dan kalau misalnya sekiranya masih kurang, dalam artian kalian hanya menjawab singkat saja, kalian harus bisa kreatif di situ. Kalau misalnya ranah jawaban kalian adalah tentang pendidikan, pada saat kalian membicarakan apa yang memang sudah kalian rencanakan, sambil pikir juga di situ pernyataan-pernyataan yang sekiranya masih bisa menjadi lanjutan dari pernyataan kalian itu sendiri. Seperti misalnya, I think my study is very effective because I divide my time well. Therefore, I think I've managed a lot of achievements through my years of studying. Terus, is there more? Yes, I think there's more. In my effectiveness, I also managed to do this, managed to do that, in making my methods to be more effective. Contohnya aja gitu. Ya mungkin ada contoh yang lebih konkret, tapi intinya adalah seperti itu. So, I think that is it. I'm trying to keep it simple. Yang penting kalian tahu poin-poin apa yang harus disampaikan. Yang penting kalian tahu poin-poin apa yang harus dipersiapkan. Semoga kalian sukses. That is it from me. Good luck untuk kita semua. See you on the next video. Bye-bye.